Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dayu Akram Minas dalam program Serambi Islami dalam kajian tasawuf. Pada hari ini kita akan belajar yang temanya tidak kalah menarik juga. Yang hari ini kita akan membahas tentang pembagian sufi menurut Ibnu Taimiyah. Yang insya Allah nanti akan dibahas secara komprehensif oleh guru kita, syekh kita yang telah hadir di depan kita, yaitu Syekh Muhammad Fatur Rahman MBG, yaitu Mursyid Thariqah Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah sehat. Kita doakan semuanya semoga beliau panjang umur, diberikan keberkahan, dan tetap istiqomah dan konsisten berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga ada Qori dan penerjemah kita Ustadz Deden, Ustadz Mula. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Wah, di sini juga ada adik-adik nih dari SMK As-Sa'adiyah Tanjung Sari Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik Syekh, tema hari ini yaitu pembagian atau klasifikasi sufi menurut Ibnu Taimiyah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang hadir di studio, mari kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang benar-benar merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita, Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Allah pula yang telah menggerakkan kalbu kita di pagi hari ini sehingga kita bisa hadir dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di dalamnya diberikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang hadir, kita akan mengkaji kajian tasawuf kita. Temanya adalah pembagian sufi menurut Syekh Ibnu Taimiyah. Ini adik-adik pelajar, ya mungkin ada yang baru dengar tasawuf, ya, sufi, ya, istilah-istilah seperti itu. Tapi insya Allah kajian tasawuf ini untuk semua kalangan, bukan untuk kakek-kakek, nenek-nenek, bukan hanya untuk kalangan kiai saja, tapi semua kalangan membutuhkan ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf menurut para ulama adalah ilmun minal ulumil islamiyah, satu disiplin ilmu dari disiplin ilmu yang lain selain ilmu tauhid dan fikih. Dan ilmu tasawuf ini adalah ruknun min arkanidin, satu rukun dari rukun agama kita yang tiga, yaitulah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini ilmu yang konsentrasinya kepada kolbu kita. Ini semua yang hadir punya kolbu nggak? Punya nggak? Katanya kau lagi ngambek, dasar nggak punya hati. Lagi ngambek gitu. Nah, kolbu ini sangat penting sekali perannya. Bahkan semua ucapan dan tindakan kita mengalir dari kolbu kita. Maka pentinglah kita belajar ilmu tasawuf. Sehingga ketika belajar ilmu tasawuf, ada langkah yang pertama adalah tazkiyatun nafs, pembersihan kolbu. Kolbu itu seperti fisik kita, ada kotorannya. Ini setiap hari berapa kali membasuh muka kita? Ya, wudhu saja 5 kali. Belum skincare. Ya, merawat wajah. Nah, kolbu kita perlu dirawat, perlu dibersihkan. Lalu yang kedua, kolbu kita membutuhkan tahliyah, dandani dengan sifat-sifat terpuji. Sabar, syukur, ikhlas, ridho, tawakal, mahabbah, dan cinta. Itu sifat-sifat terpuji yang akan mendandani kolbu kita supaya kolbu kita indah,
Lalu yang ketiga adalah tajalli, di mana kolbu yang bersentuhan dengan sifat-sifat Allah. Kolbu kita akan zauk. Zauk itu punya rasa. Ibarat makan punya selera. Nih, Ustadz Deden. Kalau kita makan nggak punya selera, kira-kira orang sehat, orang sakit? Orang sakit. Nah, orang sakit. Orang sehat enak makan. Nah, lidah yang sehat akan mencicipi makanan. Kolbu yang sehat akan mencicipi ibadah kita, akan mencicipi betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kolbu yang tercerahkan namanya. Jadi kolbu yang tersinari oleh cahaya Allah. Menyinari kolbu hanya dengan cahaya Allah, tidak bisa dengan cahaya matahari atau cahaya lampu. Wa anaru as-sarairo binuri ausofihi. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, kolbu kita membutuhkan sinaran dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah an-nur, cahaya. Nah, maka oleh sebab itu di pagi hari ini kita akan membahas bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu adalah seorang ulama. Beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. 8 Hijriah, sudah lama sekali. Nama beliau adalah Syekh Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah Al-Harran. Itu nama lengkapnya. Di mana? Di Suriah. Pernah jalan-jalan ke Suriah, Pak? Belum. Oh, belum ya. Ya, berada di Suriah. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah ini seorang mujtahid, ya, seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas. Nah, beliau mengarang satu kitab atau kumpulan namanya Majmu'atul Fatawa, ya, berpuluh-puluh jilid. Salah satu jilidnya adalah membahas tentang ilmu tasawuf. Nanti kita akan jelaskan secara detail. Tadi kita membahas tentang siapa itu Syekh Ibnu Taimiyah. Yang tadi dijelaskan oleh Syekh tadi itu adalah seorang mujtahid, pakar fikih, dan juga dia mengenal tentang tasawuf. Tapi sebelum itu kita kedatangan tamu ya dari Sekretaris MUI Jakarta Selatan, Kiai Haji Abdul Hadi. Kita sambut beliau. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik, para pemirsa, kita akan lanjutkan kajian kita tentang Syekh Ibnu Taimiyah dalam membagikan apa itu sufi. Baik, Syekh. Ya. Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita nih kehadiran sahabat kita Kiai Abdul Hadi dari Jakarta Selatan nih. Mudah-mudahan tambah seru. Amin. Tambah Amin, hangat ya Allah. Amin. kajian kita di pagi hari ini. Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian, Syekh Ibnu Taimiyah, beliau tadi banyak karangan kitab-kitabnya, termasuk kitab Majmu'atul Fatawa. Jadi ini satu kitab Majmu'atul Fatawa lebih daripada 20 jilid. Ada satu jilid dari kitab Majmu'atul Fatawa yang membahas khusus tentang ilmu tasawuf. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah juga pakar dalam bidang ilmu tasawuf. Jadi kalau misalnya ada kelompok ngaku-ngaku guru-gurunya adalah Syekh Ibnu Taimiyah, guru-gurunya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tapi mengingkari ilmu tasawuf. Nah, ini bingung. Ya, bingung dari mana argumentasinya. Justru beliau satu jilid khusus. Di sini bab tasawuf, ya, khusus tentang ilmu tasawuf. Jadi sungguh luar biasa. Nah, beliau menganalisa di abad ke-8 Hijriah fenomena realitas kehidupan di waktu itu. Beliau melihat dan akhirnya membagi. Sufi itu orang-orang yang pakar di bidang ilmu tasawuf, namanya sufi. Kalau yang pakar di bidang ilmu fikih namanya fuqaha. Faqih jamaknya fuqaha. Kalau orang yang pakar di bidang ilmu tasawuf namanya sufi. Nah, beliau membagi sufi itu ke dalam 3 bagian. Ya, kita bacakan di sini. Beliau mengatakan
Tsumma annahu ba'da dzalika tasya'aba wa tanawwa'a wa sarat as-sufiyah thalathata asnab. Jadi perkembangan kehidupan dan ilmu termasuk ilmu tasawuf, maka pada akhirnya di abad ke-8 Hijriah beliau meneliti para sufi yang pakar di bidang ilmu tasawuf ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah fa'amma sufiyatul haqa'iq. Ada yang disebut dengan kelompok para sufi yang hak, yang benar. Fahum alladzina wasobnahum. Mereka adalah kelompok yang telah kami berikan kriterianya, sifat-sifatnya. Di mana Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Tsumma at-tasawwufu indahum lahu haqa'iq." Kemudian tasawuf menurut mereka, kelompok sufi, memiliki hakikat-hakikat. Jadi ada hakikat dalam ilmu tasawuf. Wa ahwalun ma'rufah, begitu juga ahwal. Ahwal itu kondisi batin, kondisi kolbu, namanya ahwal. Qad takallamu fi hududihi, dan mereka menceritakan tentang batasan-batasan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu ada batasannya. Kalau nggak dibatasi nanti ngawur namanya. Nah, maka ada batasannya ilmu tasawuf. Semua ilmu ada hadnya, ada batasannya. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan yang lain-lainnya. Demikian pula ilmu tasawuf. Wasairatuhu wa akhlaqu, perjalanannya termasuk akhlaknya. Kaqauli ba'dihim, seperti ungkapan sebagian kaum sufi, as-sufiyu man sofa minal kadar. Sufi adalah orang yang sofa. Sofa dalam bahasa Arab artinya jernih, yang bersih. Minal kadar, dari kotoran. Nah, jadi sufi itu orang-orang yang bersih hatinya dari kotoran-kotoran hati. Itulah yang disebut dengan orang-orang sufi. Jadi kalau dalam kolbu kita masih ada hasad. Apa hasad, adik-adik? Dengki. Karohiyatu ma'an amallah alal ghair. Hasad itu membenci kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ya, tetangganya beli mobil baru, dia yang pusing, minum obat pusing. Jadi orang lain dapat nikmat, dia sendiri yang sengsara. Nah, itu terjangkit penyakit hasad. Itu bukan sufi. Sufi itu orang yang bersih kolbunya dari penyakit hati. Termasuk kaum sufi itu yang nggak ada dalam kolbunya itu ruang untuk al-hikdu, benci permusuhan kepada orang lain. Nggak ada. Orang sufi itu nggak ada ruang kolbunya untuk membenci orang atas nama apapun juga. Itu Pak Kiai. Jadi sungguh kita membutuhkan ilmu tasawuf ini. Jadi kalau di medsos banyak kebencian, ya permusuhan, apalagi menghadapi tahun politik. Berhati-hati. Bagi orang yang belajar tasawuf, nggak ada ruang dalam kolbunya membenci orang lain, apapun alasannya. Nah, inilah pentingnya ilmu tasawuf. Jadi jernih kolbunya. Maka tawatinul kolbi ala rahmah wal mahabbah. Orang yang belajar tasawuf itu penuh kolbunya dengan kasih sayang dan cinta. Ya, kita kan suka dengan orang yang penyayang, yang mencintai. Itulah kaum sufi namanya, orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Nah, beliau mengatakan hum yasiruna bisufi ila makna siddiq. Mereka orang yang berjalan dengan sufi kepada makna siddiq, makna hatinya yang siddiq, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Beliau menjelaskan tentang posisi siddiqin setelah para nabi. Siddiqin itu adalah orang-orang yang hatinya suci, orang-orang yang hatinya bersih dari kotoran-kotoran hati, sehingga menempati martabat yang kedua setelah para nabi. Jadi martabat yang kedua setelah para nabi adalah siddiqin.
Siddiqin itu adalah orang-orang yang hatinya suci dari kotoran-kotoran hati. Maka jangan sampai kita jadikan kolbu kita ini seperti tempat sampah, Pak Kiai. Kalau kolbu kita menjadi tempat sampah, tuh kotoran-kotoran hati ada dalam hati kita. Tadi hasad, benci kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Al-hikdu, permusuhan. Ria, cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan. Ada orang yang haus dengan jabatan. Hubul jah, suka dengan penghormatan orang. Kalau laik orang senang sekali. Nah, ini sebetulnya penyakit. Jadi hati yang terkotori oleh penyakit-penyakit hati. Maka belajar ilmu tasawuf adalah supaya mental kita sehat. Ingin nggak sehat mental kita? Nah, jadi orang yang belajar tasawuf itu akan sehat secara mental. Kenapa? Bersih kolbunya dari penyakit-penyakit hati. Masya Allah. Ternyata yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, salah satu pembagian sufi, kata beliau, adalah sufiyatul haqaiq. Sufi yang benar-benar sufi itu adalah sufi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian dipraktekkan dalam yang bisa menghilangkan maksiatul kolbi. Artinya adalah jangan sampai maksiat-maksiat itu bisa merusakkan hati. Karena salah satu kunci utama untuk menjadi sufi, kata Syekh tadi, itu adalah bersihkan tahliyatul kolbi dari sifat-sifat dengki, dari sifat-sifat ujub dan sebagainya. Menarik, Syekh. Tapi sebelumnya nanti kita mendengarkan lagi tentang pembagian. Saya ingin ke Kiai Abdul Hadi. Kiai, sebenarnya Syekh Ibnu Taimiyah ini dalam memahami sufi ini, apakah slogan Syekh Ibnu Taimiyah adalah kembali kepada Quran dan Sunnah? Apakah memang ada sufi-sufi yang pada hakikatnya dia tidak mengikuti ajaran Quran dan Sunnah? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita yang mulia, Syekh Fatur Rahman, yang insya Allah mudah-mudahan selalu disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya dapat kita ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat bahwasanya Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang memperhatikan masalah tasawuf. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang anti tasawuf, itu berarti dia ngajinya nggak benar. Baca kitabnya salah. Baca kitabnya salah, ngajinya nggak benar. Sehingga yang perlu kita perhatikan di sini bahwasanya Ibnu Taimiyah itu benar-benar beliau itu adalah orang yang sangat memperhatikan tasawuf dan orang yang bertasawuf. Ketika di zaman beliau itu, beliau menggelorakan kembali kepada sunnah, Al-Quran dan sunnah. Maksud beliau itu adalah agar supaya tasawuf yang ada itu benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kepada para sahabat, beliau kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Itu semuanya yang harus kita ikuti agar supaya kita ini benar-benar menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita orang yang benar-benar menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, berperilaku sebagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW, maka berarti kita sudah menjalankan tasawuf itu sendiri. Bagaimana tadi saya sebutkan, bahwasanya tasawuf itu adalah membersihkan hati. Dan memang itulah Nabi diutus ke dunia ini oleh Allah, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka secara otomatis ketika orang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, maka berarti kita sudah bertasawuf. Dan tasawuf kita itu harus punya guru. Ini yang penting. Mungkin ketika zaman Ibnu Taimiyah itu banyak orang yang bertasawuf tanpa guru, sehingga akhirnya melenceng daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kita sekarang alhamdulillah kita berada di tengah-tengah syekh kita dengan Thariqah Idrisiyahnya beliau. Kita ambil manfaatnya. Bagi samping Thariqah yang lain, berthariqah banyak. Tapi Thariqah yang harus kita pegang itu adalah Thariqah yang sanadnya bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Tadi Syekh telah menjelaskan pembagian sufi yang pertama, yaitu ada sufiyatul haqaiq, ya, sufi yang benar-benar sufi. Kata Ibnu Taimiyah tadi adalah orang-orang yang menjalankan sufiyah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya adalah landasan pertamanya itu adalah tahliyah, membersihkan hati kita dari maksiatul qalbi. Ini menarik Syekh. Apakah ada pembagian yang lain sufi-sufi menurut Ibnu Taimiyah Syekh? Silakan Syekh. Ya, pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa dan juga jamaah yang hadir di studio. Lalu beliau membagi kepada pembagian yang kedua yang disebut dengan sufiyatul arzaq. Sufi al-arzaq itu seperti apa? Beliau mendefinisikan fahum alladzina waqafat alaihimul wuquf. Jadi orang-orang yang mendapatkan wakaf-wakaf dari umat. Ya, tasawuf yang diinstitusikan. Jadi ini kan sebetulnya kepercayaan dari umat, Pak Kiai. Dan kita juga menjadi evaluasi bagi kita, ya, para pendiri pesantren yang kemudian khidmah kepada agama. Tentu masyarakat terbuka mata hatinya untuk membantu, untuk mewakafkan sebagian harta mereka. Nah, maksud yang disebut dengan sufiyatul arzak itu ketika sufi ini mendapatkan rizki, kepercayaan dari umat seperti wakaf-wakaf. Nah, ini harus berhati-hati sebab bisa menjebak. Nah, ini juga fenomena hari ini. Ya, semua diri kita harus menjaga diri. Ketika Allah berikan kepercayaan, umat percaya kepada kita, menyerahkan hartanya, statusnya wakaf atau sedekah dan yang lain-lainnya, kita harus menjadi orang yang amanah plus profesional. Akuntabel, kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada umat dan hakikatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka syaratnya ada 3 di sini. Yang pertama adalah ahaduha al-adalah asy-syar'iyyah bihaisu yu'duna al-faraid wa yajtanibuna al-maharim. Yang pertama adalah adil secara syar'i. Seimbang, berimbang di dalam syariat. Menjalankan yang fardu, yang menjauhkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebetulnya adalah kaidah bentengnya Quran dan Sunnah. Jangan melenceng keluar dari Quran dan Sunnah. Tasawuf itu hadir di mana sumbernya Quran dan Sunnah, kemudian dipahami oleh para sufi, oleh para ulama yang ada di bidang ilmu tasawuf ini. Yang kedua adalah wasani ta'addub bi adabi ahli thoriq, berakhlak dengan akhlaknya ahli thoriqah. Wahiyya al-adab asyariyah fi ghalibil awqat. Adab secara syar'i, kembali menekankan Syekh Ibnu Taimiyah pentingnya beradab secara syar'i. Quran dan Sunnah itulah sumbernya. Adab itu etika, akhlak. Maka beradablah secara syar'i. Beradablah seperti ahli thoriqah, ahli yang menempuh jalan Allah. Allah dijadikan sebagai goalnya, Allah dijadikan sebagai tujuannya, bukan dunia. Dunia itu hanyalah fasilitas. Dunia itu hanyalah media. Kita butuh dengan media dunia. Carilah dunia untuk akhirat, bukan cari dunia untuk dunia. Maka para ulama mengatakan ad-dunya qad irtahalat mudbirah wal akhiratu irtahalat mukbilah. Dunia itu pergi semakin menjauh. Kita akan meninggalkan dunia. Ini umur kita tambah atau berkurang? Jadi kalau ngitung umur itu bukan harus ngitung mundur. Kalau Allah tetapkan umur kita seperti Nabi, karena di usia 100 hari dalam kandungan ibu, Allah tetapkan 4 hal. Salah satunya ajal kematian kita. Jadi kita hitung mundur. Kalau Allah beri 63 misalnya, berarti bukan bertambah, semakin berkurang sisanya. Nah ini, jangan tambah umur merasa bangga, padahal semakin berkurang umur kita gitu. Nah ini kita harus beradab ya, seperti beradabnya ahli thoriqah. Allah dijadikan sebagai tujuan, sementara wal akhiratu irtahalat muqbilah, akhirat itu datang semakin mendekat. Jadi dunia akan semakin menjauh dari kita, akhirat semakin mendekat dengan kita.
Carilah dunia untuk akhirat kita. Cita-citakanlah akhirat kita. Itu yang disebut dengan yarjullah wal yaumal akhir. Orang yang berharap kepada Allah sebagai tujuannya dan hari akhirat. Maka oleh sebab itu jangan kita pingin senang-senang nih, apalagi anak-anak muda. Dengar lagu-lagu yang cengeng. Ya, pinginnya indah, pinginnya berjalan di atas karpet merah, bertabur bunga. Nah, ini yang membahayakan. Pergaulan, doktrin, lagu-lagu, musik-musik yang membuat kita bermental lemah. Dunia ini adalah tempat beramal, darul amal, tempatnya beramal, tempatnya berbuat, tempatnya kita banting tulang peras keringat. Dunia ini darul ibtila wal fitan, tempatnya ujian dan fitnah. Sehingga kita mempersiapkan diri kehidupan dunia. Kalau pingin seneng-seneng ya nanti di akhirat. Akhirat itulah darul jajat, tempatnya balasan Allah, tempatnya kenikmatan yang abadi. Maka oleh sebab itu di sini diingatkan beretika secara syar'i. Quran dan sunnah itulah yang menjadi qawaidnya, dobitnya, yang menjadi patokannya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalisu alla yakuna ahaduhum mutamassikan bifuduli dunya. Fa'amma man kana jama'an lil mal au kana ghayra mutakhallakin bi akhlaqil mahmudah wala yata'addabu bil adabi syar'iyyah au kana fasikon fa innahu la yastahiqu zalik. Hati-hati ya, kalau kita mendapatkan dana-dana dari umat seperti wakaf misalnya, jangan malah hati kita berlebih-lebihan dengan itu, tergiur dengan itu. Malah yang tumbuh bukan zuhud dari dunia, tapi hubbu dunia. Wah, ini celaka. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah itu tidak termasuk sufi. Justru orang yang semakin tumbuh dalam kolbunya penyakit hati yang disebut hubbu dunia. Cinta kepada dunia. Asik dengan dunianya. Hatinya malah kosong dari mengingat Allah dan hari akhirat. Nah, 3 syarat inilah yang penting ketika Allah berikan dari umat yang wakaf atau sodakoh atau infak, maka kita harus amanah, juhud, kelola dengan baik, profesional dan akuntabel. Kita pertanggungjawabkan kepada umat, juga pertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Kiai Abdul Hadi? Banyak sekali miskomunikasi tentang tasawuf ini. Salah satunya tadi tentang zuhud, ya kan? Ada namanya ahlut thariqah. Kata Syekh tadi adalah yang dikatakan Syekh Ibnu Taimiyah menjadi sufi atau arzak itu mengikuti etis sesuai dengan ahlut thariqah. Aksentuasinya itu adalah harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi bagaimana tugas kita nih, Kiai? Banyak sekali miskomunikasi di kalangan-kalangan muslim di Indonesia, terutama tentang pemahamannya tentang tasawuf. Baik, pemirsa, kita memahami tasawuf itu harus secara utuh. Tidak separuh-separuh atau tidak melihat satu bagiannya saja. Ya, contohnya begini, ada memang orang-orang yang mereka bertasawuf itu, mereka benar-benar meninggalkan dunia. Dalam arti kata, mereka mungkin merasa dirinya tidak mampu kalau diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka minta sama Allah jangan dikasih dunia. Karena kalau dikasih dunia, mereka nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga mereka benar-benar meninggalkan dunia. Tidak berpakaian seperti kita, mereka berpakaian yang sangat-sangat sederhana sekali. Ada yang seperti itu memang bertasawuf seperti itu. Tapi ada juga orang yang bertasawuf itu, dia orang kaya. Bahkan hartanya banyak sekali. Saya punya kakek guru bahasanya, Abuya Said Muhammad bin Al bin Abbas Al-Maliki. Beliau orang kaya sekali. Tapi beliau bertasawuf. Bagaimana bertasawufnya? Dunia itu di tangan, bukan di hati. Ketika dunia di tangan, adik-adik sekalian, jadi dunia itu jadikan di tangan kita, jangan di hati kita. Kalau dunia dijadikan di hati kita, hilang, pedihnya di sini, gitu kan? Sakitnya di sini, betul. Ya, tapi kalau di tangan kita, dunia di tangan kita, ketika ada orang minta kita kasih, ketika ada orang butuh bantuan kita kasih, gampang kita mengeluarkannya. Nah, itu yang tasawuf yang benar itu yang seperti itu. Jadi ketika dia merasa dirinya tidak mampu untuk mendapatkan
harta dari Allah, diberikan harta, dia benar-benar pengen, ya Allah jangan berikan aku harta. Jadi dia benar-benar meninggalkan dunia sama sekali. Tapi orang-orang yang bertasawuf, kemudian hatinya kuat, dia walaupun dikasih harta banyak, tapi dia tetap mendekatkan diri kepada Allah, hartanya tidak ada di dalam pikirannya. Kalau kita yang salah ini, udah miskin, hatinya dipenuhi dengan harta, ya saya? Oh, udah orangnya miskin, hatinya dengki, hatinya iri, hatinya dan lain sebagainya, itu malah yang nggak benar. Jadi tasawuf itu bukan benar-benar harus ninggalin harta, benar nggak? Tapi kalau dia merasa tidak mampu, dia akan meninggalkan. Tapi kalau dia mampu, diberikan oleh Allah, malah lebih bermanfaat. Dia bisa membantu orang lain karena dia tidak ada di hatinya itu keinginan untuk mengumpulkan harta. Harta yang Allah berikan itu untuk diberikan kepada orang lain. Apalagi di zaman sekarang ini yang kita lihat ini, begitu banyak fitnah-fitnah di antara kita. Itu yang harus dijaga, terutama kepada adik-adik kita, berakhlak yang baik. Ketika kalian berakhlak yang baik, berarti kalian itu sudah bertasawuf. Berakhlak kepada siapa? Terutama kepada orang tua. Berakhlak yang baik kepada orang tua, jangan pernah kita sebagai anak itu durhaka kepada orang tua dan menentang pendapat orang tua selama orang tua itu mengajarkan kepada kita kebaikan dan mengajarkan kepada kita jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga jangan lupakan berakhlak kepada guru. Guru itu adalah orang tua kita juga. Kalau sama guru kita tidak hormat, berarti kita sudah durhaka kepada orang tua. Bahkan ulama ada yang berpendapat durhaka kepada orang tua masih bisa kita minta ampun ketika orang tua kita sudah meninggal. Kita masih bisa tahlilan, baca doa, baca Quran ketika orang tua kita sudah meninggal. Tapi kalau durhaka kepada guru, ketika guru kita meninggal belum sempat dia memaafkan kita, selesai urusan kita, tidak bakal dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sudah menjelaskan ada dua kategori atau klasifikasi yang dibuat oleh Syekh Ibnu Taimiyah, yaitu pertama adalah sufiyatul haqaiq, sufi yang benar-benar sufi, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu adalah sufiyatul arzak, yang diberikan wakaf oleh para umat, yang diberikan kepercayaan untuk mengembangkan sisi-sisi daripada tasawuf. Mungkin ada yang lain Syekh, ya, pembagian sufi menurut Syekh Ibnu Taimiyah. Silakan Syekh. Ya, baik. Yang ketiga adalah wa amma sufiyatur rasm. Ada yang namanya supih ar-rasm. Ar-rasm itu hanya penampilannya aja. Sufi hanya penampilannya saja. Fahum al-muqtasiruna ala nisbah. Jadi mereka itu hanya ingin dapat nisbat saja disebut kaum sufi. Padahal bukan kaum sufi. Jadi sufi itu hanya topengnya saja. Hanya pakaiannya saja. Hanya stylenya aja sufi. Padahal dia bukan seorang sufi. Nah, ini yang dikritik oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Jadi orang yang ngaku-ngaku sufi padahal bukan sufi. Dan kalau kita lihat juga pandangan Imam Asy'arani rahimahullah dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah, beliau hidup di abad ke-10 Hijriah. Syekh Ibnu Taimiyah di abad ke-8, nah, Imam Asy'arani di abad ke-10 Hijriah. Beliau mengamati bahwa di zaman itu sudah tersebar ngaku-ngaku kaum sufi bahkan mursyid padahal belum memenuhi persyaratan mursyid. Salah satunya adalah ayyakuna ma'zunan min syaihihi fit tarbiyati wal irsyad. Salah satu syarat mursyid itu beliau diizinkan, ditugaskan oleh mursyid sebelumnya sebelum wafat untuk memberikan irsyad wa tarbiyah, memberikan bimbingan, memberikan guidance kepada umat atau kepada murid-muridnya. Nah, tersebar kaum sufi atau ngaku mursyid padahal belum memenuhi persyaratan mursyid. Nah, inilah yang membuat jadi persoalan. Ya. Nilai-nilai sufi yang bersih, yang suci menjadi terabaikan. Jadi kata Imam Asy'arani, justru hatinya semakin kotor. Kenapa? Malah tumbuh dalam kolbunya itu adalah hubbur ri'asah wal jah, cinta kepada kedudukan dan posisi. Dengan posisi sebagai mursyid mendapatkan wakaf, mendapatkan infak, penghormatan juga, kecintaan dari murid-muridnya. Jadi yang dikejar ujung-ujungnya adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari perbuatan itu. Amin, amin, amin. Nah, ini kritikan tajam. Memang harus ada kritik ke dalam.
Karena penyimpangan itu selalu ada. Ya, maka harus ada yang meluruskan. Namanya mujaddid. Ya, orang yang meluruskan agama ketika gulu terjadi berlebih-lebihan atau inhiraf, keluar dari on the track, keluar dari jalur Quran dan Sunnah, harus ada yang mengingatkan dan meluruskan ini semua. Dan mudah-mudahan ini kritik untuk kita semua. Kita harus siap dikritik. Makanya yang pandai itu mengkritisi diri kita sendiri. Kalau Nabi itu bersabda, istabti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Ini ada nih pelajar. Kira-kira hati kita bisa bohong apa enggak? Bisa? Bisa enggak? Nah, kalau lisan kita? Lebih bisa. Apalagi yang doyan. Lebih bisa. Lisan kita bisa dusta, tapi kolbu tidak akan pernah bisa berdusta. Maka Nabi bersabda, istabti kolbak, pintalah penfatwa kepada hatimu, karena hati kita jujur. Nah, jadi hati yang bersih, ya, hati yang benar-benar tersinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi Pak Kiai mengatakan, yang mudah sih apa sih tasawuf itu? Kalau urusan harta, pegang dengan tangan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nah, ada ulama juga yang mengatakan mudah belajar ilmu tasawuf. Definisi ilmu tasawuf, la taproh bil maujud wala tahjan bil mafqud. Nah, hafal apa enggak? La taproh bil maujud, jangan bereforia dengan yang ada. Kalau kita punya handphone baru, jangan bereforia lagi sholat ingat handphone. Kita diberikan motor ya oleh orang tua kita buat ke sekolah, wah knalpotnya biar ngebisikin orang, seneng aja kalau orang tuh begini. Ya, itu namanya lataproh bil maujud, jangan bereforia dengan sesuatu yang ada, pemberian. Wala tahjan bil mafqud, satu waktu pasti akan hilang, jangan sedih. Jadi orang bertasawuf itu tidak riang gembira, tidak bangga, tidak sombong dengan pemberian, dengan benda yang ada, ketika hilang tidak sedih. Nah, udah bisa apa belum? Bisa apa belum? Ini kan rata-rata dikasih, wah udah bereforia, lupa diri, hilang, sedihnya luar biasa. Nah, itu belum belajar tasawuf itu. Tasawuf itu kolbunya merdeka dari penghambaan dunia dan makhluk. Jadi kaum sufi, orang yang belajar tasawuf itu merdeka kolbunya dari cengkraman hawa nafsu, syahwat duniawi. Kolbunya yang merdeka, kemudian tersinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, betapa ruginya ngaku-ngaku kaum sufi, tapi justru hatinya semakin kotor dengan dunia. Ya, memperebutkan kekuasaan. Dan tidak sedikit fenomena ketika mursyidnya wafat dan mursyidnya tidak menunjuk lagi siapa yang jadi khalifahnya, siapa yang menjadi mursyid pelanjutnya. Akhirnya di bawah beriak-riak. Satu kelompok ngaku jadi mursyid, kelompok yang ini ngaku mursyid, kelompok itu ngaku mursyid. Ini celaka umat. Maka oleh sebab itu, di sini penting nih Syekh Ibnu Taimiyah ini mengkritisi ke dalam. Lebih baik dikritik oleh orang dalam daripada dikritik oleh orang luar. Ya, lebih baik kita mengkritiki diri kita sendiri, mengkritisi diri sendiri. Orang kan suka gitu, hati-hati, hati-hati. Apa kata Pak siapa namanya tuh? Hati-hati, hati-hati dengan kejahatan. Padahal hati-hati dengan kejahatan yang datang dari diri kita, itulah nafsu kita. Lagi sholat pun nafsu kita masih bisa bercokol. Ya, lagi sholat, asalnya ngimamnya suaranya nggak fasih. Datang di belakang ada calon mertua, itu langsung fasih suaranya. Bukan Ustadz Deden. Baik, Syekh. Jadi yang pembagian sufi yang terakhir ini adalah sufiyatul rasam, simbolis. Jadi dia hanya berpakaian seperti sufi, tampilan luarnya, tapi tidak sampai ke dalam hati. Ini yang harus kita waspadai. Baik, Syekh. Di sini ada pertanyaan dari media sosial. Boleh ditampilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta. Izin bertanya, Syekh, apa bedanya muslim yang punya guru
dengan muslim yang sepanjang hayatnya tidak mempunyai guru spiritual. Mohon pencerahannya Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa bedanya orang yang tidak punya mursyid dan tidak punya mursyid? Apa dampaknya, Syekh? Ya, tentu ini tadi Pak Kiai sudah menyampaikan pentingnya kita punya mursyid yang bersanad, yang bersilsilah sampai kepada sumber awal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu kita punya kewajiban untuk berguru, nggak boleh otodidak. Ya, belajar ilmu agama itu talaki wa musafahah. Jadi harus duduk di hadapan sang guru. Nggak boleh hanya baca kitabnya doang. Kata Imam Asy'arani dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, beliau sudah mencari ilmu zohir dan kemudian terjun dalam ilmu batin. Tapi beliau hanya baca kitab Ihya saja. Yang ada itu laksana masuk ke satu bangunan yang banyak pintunya, nggak tahu bagaimana cara keluar. Nah, akhirnya menemukanlah seorang mursyid namanya Syekh Ali Al-Khawas. Maka pada gilirannya terbukalah mata hatinya, terbukalah hakikat Allah. Bukan hanya tahu lapad Allah atau penyebutan nama Allah, tapi haqaiqul uluhiyah, hakikat ketuhanan, zauq dirasakan oleh kolbunya. Ketika menyebut nama Allah, bergetar kolbunya. Wajilat qulubuhum, itu orang yang tersingkap hakikat. Namanya muhakkik atau al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu orang yang punya guru, ya, guru spiritual, ya, seorang mursyid itu akan praktis memahami ilmu tasawuf. Karena guru memiliki metodenya. Tidak akan dipukul rata. Murid itu berkelas-kelas. Nah, inilah pentingnya kita punya mursyid. Maka orang yang tidak punya mursyid itu akan bingung. Para ulama sufi mengatakan, man salaka thoriqan binafsih taha. Barang siapa yang menjalankan thoriqah ilmu tasawuf tanpa mursyidnya, taha, dia akan bingung sendiri. Ya. Nah, begitu juga kalau tidak punya mursyid, hanya teori dan teori saja. Ibarat adik-adik belajar olahraga renang, tiap hari di kelas aja. Gurunya ngejelasin di kelas saja, belum pernah nyemplung ke air, kira-kira bisa renang apa enggak? Maka ketika kita punya mursyid, kita akan melakukan namanya riyadhah wal mujahadah. Apa riyadhah? Mengolah kolbu kita, bukan hanya olahraga saja. Ada olahraga, mengolah fisik, ada olah kolbu atau olah ruhani. Bimbingan seorang mursyid, kita akan belajar mengolah kolbu kita, mengolah ruhani kita. Kemudian mujahadah, menundukkan nafsu kita. Nah, disitulah mursyid memiliki peran yang sangat kuat untuk mencerahkan kolbu, menghantarkan kolbu umat kepada tujuannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi menarik sekali tadi yang dijelaskan oleh Syekh tadi itu, ada 3 golongan atau 3 kelompok yang harus kita pelajari, kita sadari. Karena dari yang 3 tadi itu ada yang harus kita waspadai, itu adalah sufiyatur rasam itu tadi, yang simbolis. Saya kira tidak hanya sufi ya saya, menjadi muslim juga jangan muslim yang kafir ya saya, tapi menjadi muslim yang benar-benar muslim yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mempraktekkan syariat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah masuk segmen tanya jawab Syekh. Ya. Mungkin di sini ada adik-adik yang bertanya, angkat tangan. Oh, ini banyak yang nanya ini, semangat ini. Itu yang Putri dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisara dari SMK Darul Quran As-Saidiyah. Mohon izin bertanya Syekh, Ya, silakan. jika seseorang melakukan pembaharuan tasawuf atas nama neosupisme, apakah termasuk yang hakiki atau bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kritis sekali nih. Ini banyak ditanyakan dalam dunia akademik ini. Bagaimana Syekh? Ya. Jadi yang disebut dengan tajdid, pembaharuan itu sesuatu yang memang penting. Ya, bagian dari ijtihad. Ya, ijtihad itu ada inovasi, namanya tajdid, namanya mujaddid.
baik dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, dan seluruh disiplin ilmu. Tentu ada yang namanya tajdid, pembaharuan. Bahkan dalam hadis Nabi, di mana Nabi kita bersabda, innallaha ba'atsa lihadil ummah man yujaddidu amrodiniha. Sesungguhnya Allah ba'asa mengutus lihadil ummah, bagi umat Nabi ini, ala ro'si kulli mi'ati sana, di setiap 100 tahun. Man, orang yujaddidu, yang memperbaharui umuri diniha, urusan agamanya. Nah, tentu di sini orang yang melakukan tajdid, pembaharuan dalam ilmu tasawuf, ada salah satunya adalah Syekh Ahmad Ibn Idris. Pak Kiai, Syekh Ahmad Ibn Idris ini adalah seorang sufi, seorang mursyid. Beliau dari Maghrib, nah Maroko. Beliau digelari sebagai mujaddid dalam ilmu tasawuf. Nah, salah satu sebetulnya yang mentajdid ilmu tasawuf itu, satu, meletakkan ilmu tasawuf ke dalam timbangan Quran dan Sunnah syar'i. Jadi ketika tasawuf yang keluar, nah itu yang tidak disebut dengan ilmu tasawuf. Yang kedua, madsus, yang disisipkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam. Nah, ini yang difilter dengan tajdid atau metode pembaharuan. Nah, Syekh Ahmad Ibn Idris, muassis atau pendiri Thariqah Idrisiyah, itu disebut sebagai mujaddid atau neosufisme lah, modernnya begitu, neosufisme, ya, yang melakukan pembaharuan dalam dunia tasawuf. Sekaligus, ini penting sekali, yang menggabungkan, yang mengintegrasikan ilmu zahir, eksoterik, dengan ilmu batin, esoterik. Jangan dipisah-pisahkan. Justru antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf, ilmu zahir dengan ilmu batin itu harus terintegrasi kembali seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah langkah-langkah tajdid, pembaharuan atau neosufisme. Ya, penting untuk melakukan pembaharuan. Jangan sampai menyeleweng, ya, jangan sampai keluar dari bingkai Quran, bingkai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita nih melihat ada yang kelompok-kelompok ya bertasawuf tapi sudah nggak sholat. Katanya sholat Jumatannya ke Mekah, tapi nggak pakai tasawuf. Nah, ini hal seperti ini coba perhatikan. Biasanya kelompok-kelompok yang batil, jindik, disebut zanadikoh, ini yang seperti bertasawuf kemudian melemparkan jauh-jauh syariat atau fikih, itu biasanya ngajinya sembunyi-sembunyi. Ngajinya sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang meninggal, wah, kata gurunya, dia pasti ahli neraka. Bagaimana supaya menyelamatkannya? 250 juta. Kok bisa dibeli dengan 250 juta? Berhati-hati kita umat ini dengan kelompok-kelompok seperti ini. Biasanya ngajinya nggak terbuka, nggak berani terbuka. Dia sembunyi-sembunyi. Ya. Dan orang pinter pasti nggak diajak. Yang diajak orang awam. Nah, ini berhati-hati dengan kelompok seperti ini. Waspada. Ya, itu akan dolun mudillun, sesat menyesatkan. Nabi bersabda di akhir zaman itu, qalilul ulama, sedikit ulamanya, yang berilmunya, yang jadi pewaris nabinya, tapi wa katsirul khutaba, yang paling banyak orang yang pinter retorika aja. Ceramah aja. Ya, ceramahnya pinter, ya, retorika ceramahnya pinter, tapi dia kosong dari ilmu, kosong dari tarbiyah ruhiyah, bimbingan ruhani yang menghubungkan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini penting tadi tajdid atau pembaharuan. Masya Allah. Jadi memang tajdid atau pembaharuan dalam Islam itu banyak dari aspeknya, ya. Dari tasawuf, dari fikih, dari teologi, dan itu memerlukan tajdid karena setiap perkembangan zaman itu membutuhkan kecocokan antara kehidupan kita dengan kehidupan sebelumnya. Ini menarik, Syekh. Kata Syekh tadi itu adalah salah satu tokoh pembaharu dalam tasawuf itu adalah Syekh Ahmad bin Idris. Saya pernah baca bukunya, Syekh, tafsirnya dan tasawufnya. Memang benar kata Syekh tadi itu adalah mengharmonisasikan antara dimensi
teks zohir dengan dimensi batin tadi itu. Kalau kita baca lagi ada namanya salah satu tokoh yang namanya Ibnu Ajibah. Ini sampai semasa dengan Syekh Ahmad bin Idris. Beliau juga mengharmonisasikan antara teks dan apa namanya dengan dimensi batin itu sendiri. Baik, adik-adik ada yang bertanya lagi dari pria ini. Yang laki-laki ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febrian. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silahkan deh. Jika ada orang yang bertasawuf tanpa guru, termasuk sufi yang mana dari 3 sufi yang dimaksud Ibnu Taimiyah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan jawab oleh Kiai Hadi aja. Iya. Jadi seorang yang bertasawuf tanpa guru itu dari kategori yang 3 tadi itu bagaimana? Oke, tadi itu. Baik. Orang yang bertasawuf tanpa guru itu bisa jadi dia itu kategori yang ketiga, yaitu kategori tasawuf Langsung. penampilan saja. Ya, penampilan itu bisa memperdaya orang. Oleh karena itu jangan lihat penampilannya, tapi lihat isinya, lihat hatinya. Maka ketika orang bertasawuf tanpa guru, itu gurunya setan. Orang yang belajar tanpa guru itu gurunya setan. Saya punya cerita gini, mungkin ini sudah sering dengar cerita ini. Orang belajar membaca kitab tapi tanpa guru. Ketika di sebuah kampung ada musibah, kemudian orang ini merasa bahwasanya bapaknya dulu punya kitab. Kitabnya itu kitab untuk pengobatan. Maka dia baca kitabnya itu. Di dalam kitab itu ketika dia buka, di situ ada tulisan Hayatus Sauda Daun Likulli Da. Dawaun likulli lida. Hayatus Sauda. Dawaun likulli likulida. Itu artinya ular hitam, obat daripada segala penyakit. Hayatus Sauda itu artinya ular hitam. Dawaun likulli da. Itu obat daripada penyakit. Maka orang yang sakit semuanya dikasih ular hitam sama dia. Bukannya sembuh, mati semuanya. Ternyata itu bukan Hayatus Sauda tapi Habbatus Sauda. Titiknya 2, yang harusnya 1 jadi 2. Karena tidak punya guru, belajar langsung baca, main dipraktekkan saja. Sehingga terjadilah sesuatu yang tidak mengenak. Satunya Habbatus Sauda. Habbatus Sauda, jinten hitam, itu adalah obat daripada segala penyakit. Oleh karena itu harus punya guru. Ketika kita belajar apapun juga harus punya guru, apalagi belajar tasawuf. Karena tasawuf itu adalah praktek. Ketika praktek tanpa guru, ya seperti tadi Syekh bilang, orang belajar berenang, teori aja, nggak pernah nyebur ke kolam, ya nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan segala sesuatunya itu harus punya guru, dan gurunya itu harus benar-benar sanatnya menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sanatnya nyambung kepada Fir'aun, ya, sanatnya nyambung kepada Abu Jahal, jangan, tapi nyambungnya kepada Rasulullah, begitu. Jadi mempelajari tasawuf itu tidak bisa otodidak, nggak bisa sendiri ya sih ya. Bahkan kita mempelajari teks agama Al-Quran itu juga tidak bisa belajar sendiri. Jadi kata tadi Kiai tadi itu adalah tulisan Arab itu memang bisa menipu gitu. Ya, sedikit tambahkan. Baik ya. Nih, dalam Al-Quran Nabi kita itu diajarkan oleh siapa gurunya Nabi kita? Jibril alaihissalam. Dari mulai bacaannya sampai bayan penjelasannya, Nabi menjelaskannya berdasarkan petunjuk dari Jibril alaihissalam. Faida qara'nahu fatabi Qur'ana, tsumma alaina bayana. Bacaannya saja Nabi itu ngikuti apa yang dibacakan oleh Jibril. Yang kedua, tsumma alaina bayana, bayannya, tafsirnya, penjelasannya pun ngikuti apa yang dijelaskan oleh Jibril alaihissalam. Bayangkan Nabi saja nggak otodidak. Nabi aja allamahu syadidul quwa. Nabi itu diajarkan oleh yang dahsyat sekali, yang kuat, itu Jibril alaihissalam. Nah, kita juga tentu harus punya guru, harus punya seorang alim, murabbi yang membimbing kolbu kita, yang mengarahkan kolbu kita, yang membersihkan kolbu kita, wa yuzakihim, membersihkan kolbu kita, sehingga kolbu kita akan bergerak hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wilayah tasawuf itu banyak jebakannya. Bisa-bisa jadi dukun. Kalau belajar tasawuf tanpa guru bisa-bisa jadi dukun. Kenapa?
Dianggap tasawuf itu hanya bisa meramal. Oh, depan akan terjadi anu. Bukan. Ilmu tasawuf itu menyucikan kolbu supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup ini menjadi indah adanya. Berbahaya sekali ya kalau kita mempelajari tasawuf secara otodidak. Ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mempelajarinya juga butuh bimbingan, wahyu. Apalagi kita yang orang biasa gitu. Jadi kita harus butuh guru dan silsilahnya jelas, transmisinya harus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kita sudah masuk segmen terakhir nih, Syekh. Mungkin kita akan mendengarkan kesimpulan. Kita akan dengarkan dulu dari Kiai Abdul Hadi, silakan. Dari tema kita ini, Syekh. Baik, dari tema kita hari ini dan dari ilmu yang disampaikan oleh Syekh, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwasanya perkataan orang-orang di luar sana yang menyatakan Ibnu Taimiyah itu benci dengan tasawuf, itu pernyataan yang keliru. Ngajinya nggak benar. Jadi yang benar itu Ibnu Taimiyah itu adalah seseorang yang mana beliau sangat memperhatikan tasawuf, sehingga beliau membagi tasawuf itu dengan beberapa bagian. Dan kita juga harus meyakini bahwasanya tasawuf itu adalah sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan syariat, setelah syariat kita jalankan, maka kita akan mendapatkan hakikat dan juga mendapatkan makrifat. Caranya untuk mendapatkan hakikat dan makrifat itu adalah dengan tasawuf. Demikian. Silakan, Syekh. Ya, pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian yang hadir di studio, Syekh Ibnu Taimiyah kita sudah menjelaskan bagaimana beliau melihat, mengobservasi kaum sufi sehingga melahirkan 3 asnaf atau 3 kelompok. Nah, ini juga mengingatkan kepada siapapun juga bahwa ketika ada kelompok yang mengagung-agungkan Syekh Ibnu Taimiyah tapi mereka mengingkari ilmu tasawuf, ini kekeliruan. Ada satu kitab ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Hafid Al-Makki, Kiai. Beliau menelusuri karena di Mekah pun ada orang ngomong-ngomong ngakunya kaum salafi, kaum yang dianggap paling hebat keberagaman pemahamannya, tapi mereka mengingkari ilmu tasawuf. Sampai beliau itu mengumpulkan kitab-kitab yang dikarang mulai dari Imam Ahmad bin Hambal, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, dan yang lain-lainnya. Setelah diselidiki, ternyata tidak ada satu kata pun dari ucapan a'immah, imam-imam tersebut yang mengingkari ilmu tasawuf. Bahkan di antara mereka yang rajin mengarang kitab tasawuf. Disimpulkanlah dalam kitab yang disebut Mauqifu A'immati Al-Harakah As-Salafiyah Minat Tasawuf wa Sufiyah, itu adalah salafi kazab namanya. Salafi pendusta namanya. Salafi tukang bohong gitu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, disinilah justru para ulama kita menjelaskan arkanuddin, rukun agama yang 3. Pertama ilmu tauhid, ketiga ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf. Tasawuf itu bukan ilmu tambahan, tapi ilmu pokok, ruknun min arkaniddin, satu rukun dari rukun agama kita, wajib kita mempelajari, memahami dan mengamalkan, seiring juga dengan ilmu tauhid dan ilmu fikihnya. Itulah jalan yang hak, itulah jalan yang benar. Baik pemirsa, sudah di akhir acara. Tonton terus Serambi Islami, kajian tasawuf setiap hari Kamis jam 4.30 hanya di TPRI. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TPRI dan jamaah yang ada di studio, kita pejamkan kedua matanya, kemudian tundukkan khudu wa tazallul, merendahkan diri kita di hadapan Allah, tumbuhkan makom ihsan, di mana ihsan itu ketika kita beribadah seolah-olah melihat Allah, atau minimal kalbu kita yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, sebelum mengangkatkan kedua tangan kita berdoa kepada Allah, menghantarkan hajat-hajat kita kepada Allah, mari kita renungi muhasabah beberapa menit ke depan. Waktu terus berjalan tanpa henti. Bukan bertambah umur kita, tapi hakikatnya semakin berkurang sisa umur kita. Sebelum lahir ke dunia, di usia ke-100 hari dalam kandungan ibu, ditetapkan 4 hal, salah satunya ajal kematian kita. Ada yang ajal kematiannya datang pas dilahirkan, ada yang ajal kematian di masa kanak-kanak, remaja dan lain sebagainya. Artinya
bahwa ajal kematian tidak melihat umur kita muda dan tuanya. Jangan gadaikan kenikmatan yang abadi dengan kenikmatan dunia yang secuil, kenikmatan yang sementara. Semua kenikmatan dunia itu hanya sejengkal, hanya sebentar saja. Tidak ada yang bersifat abadi. Maka oleh sebab itu kita akan mengalami yang disebut dengan fase kematian. Persiapkan, jangan lari dan tidak akan bisa berlari dari kematian. Kita raih pundi-pundi amal soleh yang ikhlas, itu yang akan menemani kita. Jangankan harta dan jabatan tidak akan menemani kita. Jasad kita pun, fisik kita pun tidak akan menemani kita pulang kepada Allah. Jasad kita dari tanah hanya akan dikembalikan, dikebumikan, dan kembali menjadi tanah. Kolbu dan amal itulah yang akan menemani kita perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangan kita dengan hati yang khusyuk tersambung dengan Allah. Allah akan kabulkan hajat dan kebutuhan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahana dhawiqna ya dzal jalali wal ikram. Ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik. Fi tajalliyatika bi azamatika wa kibriyaik. Kama dzawaqta dzalika nabiyyaka Sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hadrati qudsikal a'la bika minka fika laka zawqan ilahiyan ya ghaniyyu agnina bifadlika amman siwak rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana Allahumma ja'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Serambi Islami.